Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang orang mana, Bang? Orang Surabaya. Oh, soalnya tadi itu kan nampak Arab-Arab Arabik gitu kan. Jadi aku bilang gitu, Bang. Tuh ngajak aku ngomong bahasa gitu, Bang. Bahasa apa emang? Itu kan ada Arab, Bang. Ala-ala Arab gitu, Bang. Memangnya kamu orang Arab? Tidak. Kayak haluk, Bang. Hmm. Terus kamu mau jadi orang Arab nggak? Tidak, Bang. Dikit doang. Kok bisanya, Bang? Cuma berapa-berapa doang. Oh, hafalnya berapa juz? Apa hafalanku? Hmm. Alhamdulillah baru 3, tapi nggak benar juga sih. Masih ada yang lupa-lupa gitu. Oh, gitu. Di Ya, situ ada dia di kata yang sebelah abang nonis ya. kan istri Muhammad juga ada yang nonis kan? Emangnya bermasalah gitu? Tidak, soalnya ada yang bilang abang nonis. Oh, ya udah mau bilang apa? Kan nggak apa-apa kan? Ya, Nggak emang apa-apa bang. ketika Nabi Muhammad menikahi nonis emangnya najis gitu, Muhammad istrinya najis? Tidak, tidak. Oh, ya Kalau Pak. di Islam ya bang, setahu aku ya, Nah, yang kalau misalnya laki-laki yang Islam boleh menikahi perempuan yang beda agama, tapi asalkan dia punya kitab. Contohnya kayak Kristen kan punya kitab Injilnya gitu. oh gitu. Kalau di agama abang Erika nggak tahu sih. Oh gitu. Jadi kalau Iya, laki-laki boleh nikah sama perempuan yang non muslim gitu beda. ya? Iya, boleh setahu Erika. Gitu. Erika banyak teman yang beda agama. Gitu. Tapi Iya, Erika nih cowok atau cewek? Erika cewek bang. Ya kali udah suaranya gini. Heeh. Menurut Erika, kalau ada teman Erika murtad, Erika nasihati atau Erika langsung halalkan darahnya? Nasehatin bang atau enggak buat dia percaya lagi. Kan dia udah kurang percaya kan sampai berpaling kan. Keyakinannya itu udah gimana yuk. Thank you datnya. Nggak harus menjauhi. Di Islam ada kata-kata menjauhi kalau dia tuh bukan sama kita. Oh gitu. Erika bisa baca hadis ini nggak? Iya, Coba. hadis yang mana tuh? Nih, hadis Bukhari nih, Sahih Yang mana bang? Bukhari Nggak nampak. 4. Nih 4669. Nggak Nih nampak atas. bang. Erika agak minus sedikit. Nih, saya deketin banget nih, Sahih Bukhari 4669. Kelihatan nggak? Iya nampak. Tapi nggak ada bahasa Arabnya bang. Ada bahasa Arabnya nih di sebelahnya nih. Ah, Mana? nih. Ini. Nggak bisa baca aku kalau kayak gitu. Ya udah kamu baca artinya aja kan udah sama aja tuh. Nih lihat. Jadi Muhammad bersabda, pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan. Nih lihat ya, orang-orang ini yang nanti akan murtad ini berkata dengan kebaikan mereka ini. Akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidak melewati batas tenggorokan atau tidak meresap dalam hati. Karena itu, ini kata Muhammad ya, karena itu dimanapun kalian menemukannya maka apa di sini Bunuhlah. Nah, mereka ya, karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Tuh, kalau Erika mau dapat pahala, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau yang Erika baca ya dari hadis Erika pelajari yang Erika tahu tapi belum segitunya.
Kan dari kiamat kan semuanya udah meninggoy kan, terus dibangkitkan kan. Kita nasib nasi di situ. Karena ada diturunkannya Imam Mahdi. Itu sih. Jadi orang Ya. yang musyrikin itu yang bakalan dibunuh oleh Imam Mahdi. Bahkan kita yang seiman aja seagama ya kita. Kalau di agamaku ya, kalau misalnya nggak ada cap bismillahnya di dahi, ya bakalan dibunuh. Gitu sih. Ya, kalau itu kan masih nanti. Kalau ini sekarang yang harus dilakukan oleh umatnya Muhammad. Gitu loh, Kalau boleh Erika. tahu, hadis itu kan dari isi Al-Qur'annya sendiri kan. Kalau boleh tahu itu dari surat ayat keberapa, Bang? Al-Furqan nomor 68. Nih, kita buka Qurannya. Al-Furqan nomor 68. Tahu Al-Furqan surah nomor berapa? Iya, Surah nomor berapa Al-Furqan? bentar. Waduh, kok nggak Aduh. hafal? Nomor 25. Nih Al-Furqan. Ya, nomornya 68. Nih. Kenapa tadi? 68. Bentar ya, dikasih dulu ya. Nah, baca. Langsung dibaca deh. 68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Nah, jadi apa di sini dibilangnya? Tidak, Nah, itu tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar nih. Jadi kamu boleh bunuh orang dengan alasan yang benar. Apa coba alasan yang benarnya? Kalau dia murtad. contohnya kalau tidak ada sembahan. Kamu lihat di tafsir ringkas Kemenak, ini salah satunya, di semua tafsir sama. Dikatakan gini. Nih ya, kamu lihat di sini nih. Kita lihat dari atasnya nih. Sifat berikut adalah menghindari diri dari dosa-dosa besar dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain apapun itu, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan itu sangat mahal. Hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali, nah ini ada kata kecualinya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa alasannya? Lihat, seperti karena membunuh lagi, atau apa deh dibaca? Murtad. Murtad. Jadi kalau murtad, hukumannya apa? Umat Islam boleh menghalalkan darahnya, betul? Iya, betul. Waduh. Jadi kalau Murtadnya Erika, saya tanya, kalau orang tua kamu murtad, kamu berani mengamalkan ajaran Muhammad? iya berani kalau itu perintah Tuanku. Berarti kamu mau penggal orang tua kamu sendiri kalau dia murtad? Iya, karena bagi kita sesama hamba manusia selain Tuhan tuh semuanya biasa aja. Walaupun itu saudara maupun gimana, tetap lakukan kalau itu perintah dari Tuhan. Astagfirullah, serem sekali. Gini Bang, yang dibilang murtad di dalam agama Erika ya, yang Islam gitu kan. Murtad itu seperti kafir yang tidak mempunyai agama gitu. Sedangkan kitab yang diturunkan kan ada 4, itu kan pasti ada agamanya. Ini yang dikafirkan, yang dibunuhkan emang dia seperti nggak ada agamanya gitu, kayak kafir gitu. Bentar, kamu Islam, betul-betul Islam atau kamu kafir?
Aku Islam, Bang. Coba syahadat dulu, buktikan. Tidak perlu dibuktikan juga. Enggak, ini soalnya ada Thank you. orang-orang muslim yang mengatakan katanya kamu itu bukan Islam. Kamu buktikan kepada muslim aja supaya muslimnya tahu tentang ajaran Islam. Ayo, tahu, dan kamu nih, kalau kamu nih bukan berdusta. Silakan syahadat. Udah mau. Waduh, disuruh syahadat pun udah malu ya. Bukannya malu, kan aku udah Islam, ngapain syahadat lagi? Padahal kata Muhammad, kalau muslim itu bersyahadat, itu mendapatkan pahala. Berarti menurut kamu kata Muhammad dapat pahala itu suatu bualan. Apa? Kata Muhammad, kalau muslim itu bersyahadat, mengingat kata-kata syahadat di dalam hatinya, maka akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kamu menolak syahadat, menolak pahala, berarti kamu sama saja menyatakan apa yang dikatakan Muhammad itu sebagai pernyataan yang sia-sia. Betul nggak? Tidak juga. Kok tidak juga? Gimana? Udah, kamu syahadat lah. Coba duluin duluan. Coba abang duluan, siapa tuh login bareng Oh. gitu. Waduh, kalau saya saya melihat apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Nih ya, saya tunjukkan hadisnya nih, kayak begini. Ini yang singkat, padat, dan jelas ya, di dalam Nasai 3991 nih. Kata Ada Muhammad, satu argumen abang, ini PK. Wih, Iya. thank you. ya kita diskusi santai aja ya. Oke. Sebisa Ini Erika ya. Iya, nggak apa-apa. Kan ini kan sambil kamu juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz sehari-hari, gitu kan? Ya, ini Erika. Di Ya. dalam Nasai 3991 Muhammad bilangnya gini, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, kamu kalau melakukan hal seperti ini, kamu melanggar asas Pancasila atau tidak, Erika? Menurut kamu nih? Kan kamu tadi bilang, Tidak. kalau orang tua kamu itu murtad, pasti kamu halalkan darahnya, misalnya kamu gorok, betul? Iya. Nah itu melanggar asas Pancasila atau tidak? Melanggar. Tapi Pancasila juga melanggar agama juga, karena Pancasila yang pertama kan apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa kan semuanya. Tidak ada sih yang melanggar menurutku. Berarti kamu Muslim yang menentang dasar negara gitu? Iya. Kan dunia ini sementara. Oke, jadi menurut kamu Indonesia ini, dasar hukum di Indonesia ini itu kafir gitu? Tidak. Oke. Menurut Quran, orang mencuri itu hukumannya apa? Dosa. Oke, saya tunjukkan Di dalilnya. apa tuh namanya, kayak kalau di Aceh ya bang, kayak dilempar batu, Oke, kita. potong tangannya gitu. Nah, menurut Al-Quran, Al-Maidah 38 nih, kamu lihat. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri nih, apa hukumannya? Iya, potong kedua tangannya. Nah, ya sekarang di Indonesia secara umum orang mencuri hukumannya penjara 1 tahun, bahkan ada yang cuma beberapa bulan, betul? Iya. Nah, berdasarkan Al-Maidah 44, kamu baca nih ya, Al-Maidah 44, dikatakan begini. Nih, karena itu... Ini bang, di Indonesia kan kita kan ada apa ya, kayak bersatunya kan ada 5 agama gitu kan kita kan. Terus? Ya gitu. Itu Nah, ya dah. berlaku hukumnya ada di dunia gitu. Oke.
Oke, jadi Sekarang kata kan bukan Allah. lagi zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah kan bakalan dipotong. Oke. Lalu apa yang dikatakan Allah dengan argumentasinya Erika itu? Kata Allah begini, karena itu Erika, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah Iya. kamu jual. Nih kamu dibilang Erika, janganlah Erika jual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan, yaitu hukum-hukumnya Allah ya, yang diturunkan Allah, Menurutku maka sih mereka kalau ayat itu nggak orang pernah dijual. kafir. Nah, maka dikatakan mereka itulah orang-orang kafir. Nah, menurut Erika, hukum di Indonesia ini hukum kafir apa tidak? Kalau ternyata menentang Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Allah bilang gini, kalau orang curi dipotong ya tangannya. Malah negara ini dipenjara 1 tahun, setelah itu bebas. Nah, kata Kan Allah, berbeda-beda bang. Kan nggak apa mungkin yang juga kita lakukan kayak agama Islam gitu kan. Kita lakukan di negara ini. Karena kan di negara ini dia semuanya Islam gitu. kalau negara Islam itu nanti ada rakyatnya yang agamanya bukan Islam, dihukumnya pakai pakai hukum apa? Ya hukum dunia yang berlaku. Yang telah ditetapkan, yang disetujukan. Kalau negara Islam, hukumnya hukum Islam dong di negara itu. Iya, bukannya di negara sih. Misalnya di negara itu ada beberapa daerah yang berlakunya kayak Islam. Contohnya di Aceh gitu kan, menganut Islam. Jadi sampai sekarang di Aceh tetap berlakunya seperti yang ada di situ. Iya. Jadi kalau kamu ke negara-negara Timur Tengah yang pemerintahannya itu Islam, kalau rakyatnya ada yang agama Kristen kayak mau yang Hindu, mau yang Buddha, Thank you. mereka akan dihukum dengan dasar agama Islam. Mau nggak mau harus mengikuti, betul nggak? Menurut pandangannya masing-masing sih itu. Pandangan Percayaan mereka juga. kok kepercayaan mereka? Iya. Jadi hukum negara itu kepercayaannya maunya rakyatnya atau dasarnya itu dari pemerintahannya? Dari masyarakatnya. Kok dari masyarakatnya? Kalau masyarakatnya cuman Iya kan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh masyarakat, misalnya kayak apa ya, dari temurun-temurun dari nenek moyang kita, misalnya apa gitu dilakukan seperti itu. Nah, kalau di Arab ada hukum misalnya pancung. Itu nanti kalau rakyatnya nggak mau, kalau ada orang yang nggak mau dipancung, emang bisa gitu nyetir pemerintahan. Emangnya kalau misalnya itu berlaku kan masyarakat nggak bisa berelak, Nah, ya tetap itu dilakukan kan. mereka. Nah, yang saya maksud itu gini loh, ketika Kok kamu Aceh nggak potong tangan kalau kalau mencuri? Kan kita sekarang kan udah zaman modern kan guys, bukan lagi zaman jahiliyah. Jadi kita berpikir secara logika sekarang guys. Kalau misalnya dia bisa berubah, kenapa tidak gitu? jadi menurut Erika, Ini menurut pandangan diriku. Allah itu ajarannya itu jahiliyah gitu. Apa? Ajaran Allah itu sudah tidak berguna lagi di zaman sekarang, pakai logika doang. Berarti zaman dahulu nggak pakai logika. Jadi Allah Di itu zaman dahulu juga Allah tidak memerintahkan untuk memotong tangan seseorang, tapi sesama manusia sendiri yang memotong itu. kamu tahu nggak tadi Al-Maidah 38 yang ngomong itu siapa? Apa? Yang ngomong, kamu mempercayai Quran ini firman Allah, Allah sendiri yang berkata kepada Muhammad melalui Jibril atau tidak? Coba ulang. Al-Quran ini karangannya Muhammad atau yang dari Allah sumbernya? Semua Al-Quran itu dari Allah, tidak ada karangan ataupun dilebihkannya. Ya, kalau dari Allah, Allah bilangnya orang kalau melakukan perbuatan mencuri, nggak laki-laki, nggak perempuan, dipotong tangannya. Artinya Setahu negara-negara. Erika baca dari Al-Quran tidak ada yang memotong. Oke. Ini kamu baca. Kamu baca Al-Maidah 38. Baca nih.
Di sini Iya, bentar. dikatakan, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya nih. Ya. Jadi Al-Maidah ayat berapa? 38. Oke, bentar. Silakan kamu cek. Artinya Indonesia ini menentang Allah SWT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al-Maidah surah nomor 5. Artinya, oh, ayatnya. Nah, 8 kan? 38. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah 38. kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di surat yang Erika itu seperti ini. Kamu baca surah Itu apa? beda. Kamu baca surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah Al-Maidah ayat 8. 38, Dek, bukan 28. Astagfirullahaladzim. 38. Tadi katanya ayat 8. Bentar. 38. Aduh. Didengarkan. Oke, ini nih. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, oke. Ayat ini tidak ditaati lagi, betul? Zaman sekarang nih orang kan udah Apanya? pakai. Nah, zaman sekarang kan kata Erika, Terjemahan. semua orang-orang ini kan udah pakai logika. Berarti ayat Allah ini Iya. sudah tidak digunakan lagi, dibuang di tong sampah gitu. Tidak. Loh, kok tidak? Gimana? Kalau misalnya gini, ini misalnya gini, dari pandangan dari Erika kan, ini kan pandangan kita masing-masing gitu kan. Kalau misalnya abang mencuri gitu, atau misalnya duit gitu kan, 1 juta gitu. Kenapa abang mencurinya? Kan ada alasannya gitu. Kalau misalnya kita masih bisa membenarkan, atau ya, kalau kita masih bisa membuat abang ke jalan yang benar, kenapa kita harus lakukan hal itu? Emangnya kamu Kecuali Tuhan? Emangnya kamu enggak, Tuhan? di agama Erika gini, Allah kalau tadi. misalnya dia melakukan sekali, kalau misalnya dia melakukan sekali mencuri, terus kita masih bisa menasehatinya, dia mendengarkan, oke gitu, kita nggak melakukan apapun kalau dia udah kalau misalnya dia tuh udah berubah gitu. Tapi jika dia melakukan kedua kalinya, kita berhak memotong tangannya. Oke, itu kamu ngomong kalau kedua kalinya baru dipotong, itu kata Quran atau katamu sendiri? Itu kan setiap kata setiap Al-Quran yang diterjemahkan itu kan, kita memahami isi dari Al-Quran itu, bukan langsung kayak melakukan apa yang dikatakan yang di dalam itu. Kita kan harus harus memahami dari isi Al-Quran gitu. Iya. Masa kita langsung baca ini langsung gini, enggak, kita harus menenangkan dulu. Iya, Ya, jadi dengan cara apa? Kita menasehati dulu manusia itu, baru kita lakukan tindakan gitu. mana Allah bilangnya nasihati dulu orang yang mencuri itu, mana? Kamu kan mau Dia nggak ada, tapi kita kan memahami dari isi itu. Oke, jadi ini kamu sama aja seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Maidah 44, kamu jual Quran dengan harga yang murah. Tidak seperti itu. Quran kamu ini udah macam jadi bungkus kacang gitu loh. Kamu ubah-ubah, kamu rubah-rubah isinya. Allah bilangnya adapun orang yang melakukan itu potong tangannya, selesai. Tapi malah kalau potong tangan itu orangnya mati nggak kira-kira? Kan enggak. Tidak. Tapi kita menasihati dulu, jangan mengambil sesuatu keputusan dengan melakukan hal yang seperti itu. Siapa Jika yang kita udah, kalau kita udah
menasihati dia, terus dia melakukan sekali lagi, nah itu baru kita ngambil tindakan yang seperti itu. Oke, menurut ini contoh nih, contoh perkara orang ada Contohnya gini nih, kalau misalnya ayam mencuri gitu, ya kali kita langsung memotong leher dia. kalau gini, Ataupun anak kecil yang tidak tahu apa-apa gitu, dia mencuri gitu, ya kali kita harus memotongnya, kan anak kecil tidak mengetahui apapun gitu. Kita Oke. menasihatinya kalau itu tidak boleh dilakukan, itu dosa gitu. Kalau dia tidak mendengarkan, ya udah kita melakukan hal yang diperintahkan gitu. kalau orang curinya curi telur gitu, menurutmu layak nggak untuk dipotong tangannya? Tidak. Tidak. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Oke ya, saya tunjukkan dalilnya. Kamu baca di dalam hadis Nasai 4790. Nih, Sunan Nasai 4790. Nih, Rasulullah Itu surat berapa? SAW bersabda, ini hadis deh, hadis. Sunan Nasai 4790, hadisnya sahih, ini derajatnya sahih. Ya, sahih ini derajat tertinggi di dalam hadis. Nah, ini mutawatir nih. Kata Muhammad begini, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong dan mencuri tali hingga tangannya dipotong. Jadi curi telur dipotong, terus ada yang curi tali pun dipotong. Jadi boro-boro ngomong anak kecil aja sama Ada anaknya nggak? Ada ayatnya nggak itu? Setiap hadis kan pasti ada ayatnya tuh. Ini Muhammad yang bersabda dan Allah Tidak, melaknat. kalau Nabi Muhammad tidak pernah bersabda seperti itu, setauku. Ini hadisnya mau dibuang gitu. Tuh, Hadis ada sahih. hadis yang seperti itu. Ini hadis sahih. Kamu ketik aja di Google deh. Kamu searching sendiri Nasai 4790, kamu baca. Kamu ketik Ya udah, ayat sekarang. berapa, surat berapa? Kamu buka di Google kamu sendiri, Nasai 4790, kamu baca sendiri. Di situ Muhammad yang bersabda, kamu nggak tahu hukum Islam itu berdasarkan Quran dan hadis. Tidak. Ya, dalam Kalau seperti itu sih, kok tidak? Kamu sudah murtad ya? Sudah murtad. Kamu sudah Tidak. menolak ajaran Muhammad. tidak. Ya Muhammad ngajarin begini nggak ada. Oh karena kamu Ya baru kan setauku itu tidak ada, kan aku juga belajar hadis. Kalau Al-Quran dan kamu juga tahu. baru setahu kamu ini kamu sudah baca ini nggak Nasai 4790? Tidak ada itu. Loh kamu buka sendiri Mungkin itu sekarang. hadis yang lain. Karena hadis sekarang Saya, udah diperbuat. Adek, ya saya potong leher saya. Kalau kamu cek di Google isinya lain. Ayo kamu cek. Kamu baca Nasai 4790, baca kenceng-kenceng. Gini, Baca yang kuat. Google aja sekarang udah banyak yang salah juga. Karena itu kan ciptaan manusia. Bisa jadi itu juga salah. Semua itu juga buat Itu salah sih, karena itu tidak ada. semua. Kamu mau cetak pakai kertas pun itu juga dicetaknya mesinnya juga bukan dari orang Arab. Pakai komputer juga komputer dibuat sama manusia. Ketiknya juga diketik Ya udah, kalau misalnya Abang mempercayai hadis itu, dari mana hadis itu didapatkan? Loh, kok dari Kenapa mana? bisa dibilang Rasulullah mengatakan hadis yang seperti itu? Ini loh, kamu kan tadi bilang menurut kamu nggak ada hadis yang berbunyi seperti ini loh. Saya tantang Iya. ketik di Google, buktikan isinya seperti ini atau tidak. Kalau kamu nanti Saya tidak mempercayai Google karena sekarang Google juga banyak yang salah, banyak yang keliru juga. kamu buang aja HP-mu deh. Kalau misalnya semua jawaban di Google tuh betul, kenapa harus ada jawaban yang salah pas kita misalnya seperti ujian sekolah gitu? Kenapa banyak yang salah? Berarti itu banyak juga yang keliru. Ya kalau salah ya karena kamu ngerjainnya salah dong. Gitu loh. Lagian Sama gini juga loh. yang seperti itu. Berarti itu Lagian salah gini dong. loh. Lagian gini, ini kan bukan Google ya, ini aplikasi hadis soft.
orang-orang S2, ya S1, S2, S3 yang jurusan hadis, mereka itu download aplikasi ini untuk baca hadis. Di sini ada 14 kitab hadis nih di sini nih. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Jadi ini pun bukan Google. Saya suruh kamu cek di Google untuk sekedar cross check aja karena kamu nggak punya aplikasi ini dan kamu nggak punya kitab hadis gitu loh, adik. Tidak, saya tidak mau. Nah, jadi kalau kamu nggak percaya pun kamu bisa ketik namanya apa itu hadis, ensiklopedia hadis. Kamu buka di Google Play Store, di situ sudah divalidasi oleh Kementerian Agama. Karena di situ kaitannya dengan kitabnya langsung ditranskrip langsung di situ dan itu sama persis seperti ini. Jadi kalau kamu menolak kenapa Muhammad nggak punya perasaan, Muhammad saja congkel mata orang loh. Nih kamu lihat nih. Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu baca nih Sahih Bukhari 1405, apa yang dilakukan Muhammad nih? Ini lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditidih dengan bebatuan. Ini yang dilakukan Muhammad. Setauku yang kubaca sejarah tentang Nabi, yaitu Nabi Rasulullah, itu Nabi Muhammad, tidak ada yang seperti itu. Loh, kamu baca yang mana? Jangan nanti orang lagi membahas kutub selatan, kamu mikirnya kutub utara. Ya berbeda dong. Kamu Ya fokus. udah, hadis itu kan disampaikan oleh seseorang kan. Hadis itu kan disampaikan oleh seseorang. Oleh siapa di situ? Bukhari apa itu? Sahih Bukhari 1405. Sahih Bukhari. Kalau kamu mau Nggak ada muslimnya kak di situ. Biasanya kan Bukhari apa-apa gitu. Bukhari sama hadis Muslim itu dua kitab yang berbeda. Ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Masa kamu katanya pernah baca hadis? Itu berarti itu pendapat musannif yang berbeda. Kok pendapat yang berbeda? Berbedanya apa? Tunjukin yang berbeda mana? Ya berbeda. Yang beda Berbeda mana? karena kan itu disampaikan oleh manusia. Emangnya Ini, Muhammad bukan manusia? kalau misalnya Rasulullah yang mengatakan hal yang seperti itu, emang abang mempercayai? Emang kita semua ada di zaman itu? Ya, yang menyampaikan Quran itu kan manusia. Ngapain kamu percayai? Iya, kalau gitu begini, kalau misalnya agama abang kan juga tertulis oleh manusia, kenapa abang mempercayainya? Bisa abang jelasin gitu? Itu kan kamu yang bilang seperti itu, kan bukan saya. Kalau kamu bilang hadis itu kan ditulis oleh manusia, kan dari manusia. Lu sama, Quranmu pun dari manusia Muhammad. Tidak, manusia. Kalau Al-Quran itu tidak tertulis oleh manusia, itu langsung dari Allah sendiri. Kata siapa? Beda dengan hadis, beda dengan kitab-kitab yang lain. Oke, kamu tahu nggak siapa nama penulis Quran? Yang menuliskan wahyu siapa namanya? Siapa? Satu aja sebutkan siapa? Ya siapa? Menurut abang? Yang abang ketahui. Saya bukakan kitabnya ya supaya kamu belajar di sini. Mungkin kamu harus belajar ulumul hadis dulu supaya nanti punya ilmu gitu ya. Ini saya tunjukkan. Sabar guys. Saya tunjukkan tafsir Al-Qurtubi jilid 7. Ini semua orang yang kuliah tafsir Quran, hadis pasti tahu ini. Nih ya. Nih. Tafsir Al-Qurtubi jilid 7. Di sini dijelaskan mengenai Al-Qur'an ya. Surah 6 nomor 93 nih. Nih. Nah, di sini ada orang yang berkata nih, telah diwahyukan kepada saya. Yang ngomong ini adalah penulis wahyu. Nah, kamu tahu nggak kasusnya apa? Pasti nggak tahu. Ini di sini dijelaskan. Orang yang dimaksud adalah Abdullah bin Abu Sarah yang biasa menulis wahyu untuk Rasulullah. Kemudian dia murtad. Nih, ada penulis wahyu untuk Muhammad tapi murtad dan bergabung kepada orang-orang musyrik. Tahu nggak kenapa dia murtad? Kenapa tuh? Nih kamu lihat nih. Lalu dia Coba berucap dibaca. jadi
kemudian ketika sampai pada firman Allah SWT, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Al-Mu'minun 14. Abdullah bin Abu Sarah kagum akan penjelasan rinci penciptaan manusia. Lalu perhatikan, lalu dia berucap. Jadi Abdullah bin Abu Sarah ini kan berucap nih, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun 14. Mendengar itu, ya, Rasulullah SAW bersabda, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Jadi diambil perkataan Abdullah bin Abu Sarah ini diakui oleh Muhammad sebagai wahyu Allah. Nah, seketika itu juga Abdullah bin Abu Sarah ragu-ragu. Tuh, lihat. Kamu bilangnya tadi dari Allah, tapi kenyataannya dari Abdullah bin Abu Sarah Quranmu itu. Nah, Abdullah bin Abu Sarah ragu-ragu dan Ini bang, Al-Quran itu kan dari Allah sendiri, dari Tuhan aku tuh Allah. Diwahyukan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kan. Jadi bukan dari manusia, dari malaikatnya menyampaikan kepada Nabi Muhammad gitu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Makanya dikatakan gini oleh Abdullah bin Abu Sarah, seandainya Muhammad benar, berarti aku juga telah mendapatkan wahyu. Seandainya yang diwahyukan kepadanya, jika dia bohong, berarti aku mengucapkan seperti apa yang Allah firmankan. Berarti Abdullah bin Abu Sarah menjadi Allah. Kenyataannya Abdullah bin Abu Sarah ini bukanlah nabi. Karena dalam surah Al-Baqarah 97, wahyu itu hanya dimasukkan di dalam hati penerima wahyu. Itu hanya hati nabi. Karena Abdullah bin Abu Sarah bukan nabi, berarti Muhammad itu terbukti tidak benar. Ini kan logikanya gitu. Seandainya Muhammad benar, berarti aku juga telah mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan wahyu hanyalah nabi. Karena Abdullah bin Abu Sarah bukan nabi, berarti Muhammad tidak benar. Dan yang kedua, jika dia bohong, jika Muhammad bohong, berarti aku mengucapkan seperti yang dia firmankan. Apakah Abdullah bin Abu Sarah itu berfirman? Tentu dia bukan Allah. Karena Abdullah bin Abu Sarah bukan Allah, berarti Muhammad terbukti bohong. Itu cara menganalisis apa yang difirmankan yang ternyata abal-abal. Jadi kalau kamu bilang Al-Quran itu dari Allah, yaitu halusinasimu saja deh. Kenyataannya Al-Quran itu dari Live aja Bang Raja, live nanti Erika Bang. Kalau misalnya siapa tadi itu yang selain Nabi Muhammad yang namanya itu, kalau misalnya dia juga diwahyukan, dapat dari mana dia itu? Oke, emangnya wahyu itu turun di hatinya tetangga? Tidak. Al-Baqarah 97 bilangnya wahyu itu hanya turun di dalam hati Nabi Muhammad. Berarti Abdullah bin Abu Sarah. Kenapa bisa bilang gitu? Setahu Erika ya, dari Erika yang saya tahu, Nabi Muhammad sendiri mengetahui itu dari malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah sendiri kepadanya. Kamu itu kalau nggak ada malaikat, gimana kita bisa mengetahuinya? Kamu lagi halusinasi atau lagi gimana ya? Coba kamu bisa baca nggak sih, Erika? Bisa baca nggak? Nih, bisa. Mendengar itu bisa baca nggak ini? Bisa. Nah, ini mendengar siapa? Mendengar Erika tidak mempercayai hadis itu. Loh, malah kamu yang nggak percaya. Inilah makanya sanad ilmumu itu hasil halusinasimu. Kalau sanad ilmumu itu sampai kepada para ulama, para mufasir, maka seperti ini ilmunya. Jadi mendengar nguping dari perkataan Abdullah bin Abu Sarah, Muhammad langsung comot, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Jadi Muhammad bukan mendengar Jibril, mendengar sahabat. Gitu loh. Itu hadis dari mana? Dari Bukhari katanya. Jadi gini loh, Erika, Al-Quran itu cuman hasil ngupiknya Muhammad. Makanya tadi saya katakan, kalau kamu bilang itu dari manusia, ya Quranmu memang dari manusia, bahkan hasil dari mencolong perkataan orang. Tidak, kalau Quran itu tidak dari manusia. Ya, kamu tahu akibatnya apa? Abdullah bin Abu Sarah diburu sama Muhammad dan akan dihalalkan darahnya nih. Kamu lihat di sini.
Muhammad bilang gini, ketika Abdullah bin Abu Sarah didatengin, ngomong gini, aku sengaja diam cukup lama agar ada sebagian dari kalian yang berdiri lalu memenggal batang lehernya. Ini Muhammad malah mau penggal lehernya. Ayo, ini nabi atau napi? Emangnya di zaman itu orang bisa mendengar kata hati manusia ya? Abang live aja. Ini udah ini, cepet live. Udah selesai match-nya nih. Apa sih mendengar Langsung hati buka manusia? Karena itu kan abang katakan itu kan itu dari hatinya Nabi Muhammad. Ini loh, Emang ini kan di zaman itu orang bisa mendengarkan. Gak ada di sini, nggak ada dibilang Muhammad hatinya, suara hatinya didengar orang, gak ada. Muhammad sendiri yang ngomong. Ini loh. Namun ketika Utsman hendak pergi, Iya kan Rasulullah- logika aja, berarti itu tidak benar, berarti itu salah Ya hadisnya. logika kamu gimana? Ini mulutnya Muhammad yang bersuara, bukan orang dengerin hatinya Muhammad nih. Aku sengaja diam cukup lama. Ini Muhammad kan punya mulut apa bisu Muhammadmu ini? Punya Ini mulut. Muhammadmu ini lagi bisu atau gimana, ngomong dalam hati atau ngomong langsung nih? Muhammad bersabda nih di sini. Aku sengaja diam cukup lama agar ada sebagian dari kalian yang berdiri lalu memenggal batang lehernya. Jadi bukan Muhammad diem terus. Muhammad bilang aku dari tadi diem supaya ada di antara kalian yang potong lehernya gitu loh. Gimana kamu? Kata-kata itu apakah keluar dari mulutnya sendiri atau bagaimana? Sampai Jadi dijelaskan kalau- seperti itu. Nah, kalau bersabda itu artinya Muhammad buka mulut atau mulutnya lagi tutup mulut gitu. Bersabda. Kalau bersabda itu berarti berucap. Ya Terucap. iya, udah tahu itu berucap kok. Ya Erika tidak mempercayai kalau Nabi Erika itu Nggak berucap seperti mempercayai. itu. Ya udah, berarti kamu keislamanmu sudah berbeda dengan Islam pada umumnya yang diwarisi oleh para ulama pengetahuannya. Makanya kamu cuman halusinasi aja Muhammad Tidak. orang baik. Kenyataannya Muhammad gak ada kelakuan baiknya. Coba apa kelakuan baiknya Muhammad? Ada nggak Muhammad? Banyak, Mana apa? banyak. Nah, dalilnya di mana? Satu. banyak sekali. Nah, satu aja. Banyak. Nah, satu yang kamu ingat apa? Kebaikan Nabi Muhammad. Nah, apa? Satu saja. Bentar, Erika undang dulu Abang Erika dulu, satu lagi. Astagfirullah. Jadi gimana Erika ini? Diminta satu saja kebaikannya Muhammad langsung ini. Kalau mukanya Muhammad asem gitu sama orang buta itu perbuatan baik atau buruk? Perbuatan sama orang buta yang bagaimana itu? Kalau ada orang yang mukanya ketika didatengin orang buta itu langsung ngasemin gitu, itu kira-kira perbuatan baik atau buruk? Mukanya, Tidak, misalnya muka kamu kalau ketemu sama orang itu mukamu tuh nggak bersahabat, jadi muka kamu tuh ngasemin gitu, ngasemin orangnya, tahu nggak? Kayak mukamu tuh kayak kesel gitu sama orang. Itu akhlak yang baik, sopan atau tidak? Itu muka dari siapa? Dari Muhammad sendiri atau gimana? Ya anggaplah orang siapapun itu mukanya dia tuh kalau ada orang mukanya tuh kayak buruk gitu kepada orang itu baik atau tidak orangnya seperti itu? Setahu Pada- Erika Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu sih. Ya, oh nggak pernah seperti itu. Kalau melakukan seperti itu berarti akhlaknya baik atau buruk? Gitu. Tidak baik. Tidak baik. Oke, kita baca ya di dalam Quran. Oke, Abasa nomor 1 sampai 3. Kamu baca. Abasa nih, Abasa nomor 1. Kamu bisa lihat nih. Dia Muhammad apa? Baca. Coba dibaca. Baca. Terbuka. Apa itu? Nah, Dari- baca. Ya jangan di situ aja, coba. Itu nggak nampak. Sampai panjang Dia. tuh. Ah, Sebelah lagi. Dia Muhammad. Baca. Udah, aku tidak percaya kalau nabiku seperti itu. Loh, ini Al-Quran, kamu nggak percaya?
beda. Ini Mungkin tuh Al-Quran. Al-Quran yang salah. Astagfirullah, ini Al-Quran yang salah. Waduh, ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, Islam ngeri. Islam tadi hadis ditolak, sekarang Quran pun sudah ditolak. Ngeri kamu Erika memang. Selamat, selamat ya. Sudah murtad, bagus ya. Cepet-cepet murtad Erika. Masa Muhammad ngasemin orang buta? Ini orang buta loh ini, lihat ya. Karena telah datang Dari seorang mana buta abang kepada- bisa mengatakan kalau misalnya Erika tuh murtad? Loh, karena kamu sudah nggak percaya sama Quran